أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Tentunya sebagai seorang muslim atau muslimah, kita seringkali menjalankan satu sunnah yang amat sangat mulia, yaitu bersilaturahim. Silaturahim memang tidak dengan satu cara, tapi dengan berbagai macam cara. Bahkan menyahut dan menyapa saat kita ber-WA, SMS, atau yang lainnya sudah dikategorikan silaturahim. Namun, yang termulia dari sekian banyak silaturahim adalah bertemunya dan bertatap mukanya dua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ketika berkunjung ke kediaman saudaranya yang seiman seagama. Nah, ya, bertamu itu adalah silaturahim yang levelnya tertinggi di antara sekian macam cara. Tentunya saat bertamu itu ada etika. Kenapa? Karena tamu itu disebutkan kal mayyit. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti orang yang mati, diperlakukan seperti apapun oleh tuan rumah, monggo. Oleh karenanya, bagi tamu harus benar-benar memegang adabnya. Ini ilmunya tamu. Sedangkan ilmunya tuan rumah harus menservis, melayani sebaik mungkin. Tentu sesuai kadar kemampuannya. Tidak boleh memaksakan, kalau tidak ada, ya udah. Kalau tidak mampu, jangan dipaksa. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas dan kita cari tahu jawabannya kali ini adalah tentang etika atau adab bertamu. Bukan hanya sekedar terkait dengan adab, tapi ini terkait dengan hukum. Apa? Begini ceritanya. Ada saudara saya bertamu ke saudaranya yang lain. Nah, pada saat disuguhi makan oleh sang tuan rumah, tiba-tiba ada satu binatang mulia yang datang mendekatnya. Meong, meong. Ya, kucing. Lalu kemudian mengambilkan, kepala ikan yang disuguhkan ke kucing tersebut. Atau bahkan ada cerita lain ketika sedang bertamu, tiba-tiba pas sudah disuguhi makanan ini dan itu yang mungkin tidak mungkin dihabiskan, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Oh, ternyata orang yang meminta-minta. Bahasa kasarnya mungkin pengemis begitu. Ya, dengan refleks mengasih uang dan ngasih kue yang disuguhkan itu. Padahal statusnya adalah sebagai tamu. Pertanyaannya, bolehkah bagi tamu memberi makanan, sedikit makanan ke kucing atau ke pengemis? Nah, ini mungkin bagi kita harus hati-hati memang. Adab dijaga, tapi hukum itu di atas adab. Adab itu harus berdiri kokoh di bawah, di atas hukum. Ya. Jadi tanpa hukum, ya adab kira-kira akan sulit untuk punya posisi yang kuat. Meskipun adab itu di atas ilmu, tapi adab itu tidak bisa berdiri kokoh kecuali di atas hukum. Sekali lagi. Nah, kita simak bersama-sama di dalam kitab I'anatut Thalibin. Bagaimana para ulama menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu lidhaifi ayyut'ima sa'ilan au hirrotan. Tidak boleh bagi seorang tamu memberi makanan kepada pengemis atau orang yang meminta-minta atau kepada kucing. Tidak boleh. Illa in alima ridod da'i. Kecuali kalau si tamu itu meyakini bahwa si tuan rumah itu ridho dengan apa yang dia lakukan.
tidak mempermasalahkan sedikit pun. Tapi lebih bagus tentunya dengan seizinnya. Kalau ada kucing, Pak, mohon maaf, saudaraku mohon maaf, bolehkah kepala ikan yang mungkin tidak dimakan ini saya berikan kepada kucing? Oh boleh, monggo. Itu akan lebih bagus. Kuenya banyak yang disuguhkan, ada pisang goreng, di situ ada puding dan sebagainya. Ketika ada pengemis, setelah memberi uang mungkin 10.000 kepada si pengemis, izinlah, bolehkah satu puding, satu pisang goreng saya kasihkan kepada pengemis? Oh silahkan, boleh. Jadi standar paling rendah adalah meyakini bahwa tuan rumah mengizinkan tindakan yang dilakukan, yaitu memberi pengemis atau memberi kucing. Tapi lebih afdolnya izin dulu, karena status tamu itu seperti orang mati, seperti mayit. Itu bukan haknya. Meskipun melimpah, meskipun banyak, tidak diperkenankan. Kecuali minimal menduga atau meyakini ya bahwa tuan rumah mengizinkan atau bahkan izin langsung. Ini akan menenteramkan dan menenangkan hati kita. Jadi tamu itu harus tahu hukum. Tamu itu juga harus memegang adab. Insya Allah keutamaan akan diraih. Apa keutamaannya? Tamu itu sejak langkah pertama keluar dari rumah untuk berkunjung ke rumah saudaranya, Allah hitung sebagai ampunan dan Allah naungi rahmatnya. Sampai kapan? Sampai langkah terakhir menuju rumahnya, memasuki rumahnya. Luar biasa. Tapi tetap hukum, fikih, dan adab tetap dijaga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.